Perkenalkan, nama saya Karen Holly dari kelas 9B nomor 8. Pada hari ini saya akan berbicara tentang hukum kasih. Saya membicarakan topik ini karena acara mengasihi sangat penting untuk diketahui dan dilakukan pada akhir zaman ini. Lalu, beberapa orang masih belum mengetahui apa itu hukum kasih. Alasan yang terakhir adalah untuk mengetahui seberapa besar kasih Tuhan kepada kita. Pertama-tama, apa itu kasih? Menurut KBBI, kasih berarti perasaan sayang. Kalau menurut Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hal ini dikutip dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Meskipun mirip, kasih itu berbeda dari cinta maupun nafsu. Apa saja perbedaannya? Kasih itu tidak berkesudahan, tidak memiliki alasan. Dalam arti, kasih selalu memberi walaupun tidak mendapat balasan dari orang yang dikasihi. Contohnya, matahari dan oksigen yang diberikan oleh Tuhan secara gratis. Tidak peduli seberapa jahatnya manusia. Semua orang masih mendapat cahaya matahari dan oksigen. Cinta menurut KBBI berarti suka sekali, terikat atau ingin sekali, dan juga berharap. Dalam arti hubungan take and give. Contohnya, A menerima barang atau bantuan dari B. Jadi, ia kembali membantu B. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa mencintai seseorang didasari oleh suatu alasan. Yang terakhir, nafsu menurut KBBI berarti sebuah keinginan atau dorongan. Dapat diartikan sebuah keinginan daging atau duniawi, seperti ingin menjadi kaya ataupun berkuasa. Nah, kalau begitu, mengapa Tuhan mengasihi? Karena Tuhan sendiri itulah kasih. Tuhan tidak bisa tidak berbuat kasih. Sebagai manusia, Tuhan memberi kita hukum untuk mengasihinya dan sesama kita. Hal tersebut dicantumkan pada kitab Matius, Markus, dan Lukas. Lalu dijelaskan pula pada perumpamaan orang Samaria bahwa kita perlu mengasihi sesama kita tanpa syarat. Meskipun memiliki banyak perbedaan, kita harus tetap mengasihi. Salah satu dari bentuk kasih adalah mengampuni sesama kita. Kita harus mengampuni supaya kita pun diampuni. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita tanpa kasih yang diberi oleh Tuhan Yesus. Karena pada dasarnya manusia tidak memiliki sesuatu yang baik sedikitpun. Segala yang baik adalah diberikan oleh Tuhan. Kita pasti pernah mempertanyakan satu hal ini. Seberapa besar sih kasih Tuhan kepada kita? Jawabannya adalah tak terhingga dan tak terukur besar kasih Tuhan. Buktinya, Ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Karena itu, mari berbuatlah kasih terhadap orang di sekitar kita, sehingga orang lain yang melihat dapat mengikuti. Tanpa perkataan, kita dapat memenangkan mereka dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Sampai sini saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.